Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ines Soleika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang penggunaan aplikasi Wireshark. Oke, aplikasi Wireshark merupakan salah satu dari tool network analyzer yang biasa digunakan oleh network administrator pemecah masalah jaringan, analisis perangkat lunak, dan pengembangan protokol komunikasi dan pendidikan. Nah, untuk fungsi sendiri, Wireshark dipakai oleh network administrator untuk menganalisa kinerja jaringan. Wireshark mampu menangkap paket-paket data atau informasi yang berjalan dalam jaringan yang terlihat. Semua jenis informasi ini dapat dengan mudah dianalisa, yaitu dengan memakai sniffing. Dengan sniffing diperoleh informasi penting seperti kata sandi akun lain. Nah, fungsi aplikasi Wireshark sangat berguna untuk profesional jaringan, administrator jaringan, peneliti, hingga pengembang piranti lunak jaringan. Hal ini karena Wireshark merupakan software untuk melakukan analisa lalu lintas jaringan komputer. Fungsi lain dari aplikasi Wireshark dapat menganalisa transmisi paket data dalam jaringan, proses koneksi dan transmisi data antar komputer. Oke, untuk fitur-fiturnya sendiri, Wireshark juga memiliki fitur yang cukup lengkap. Nah, di antaranya itu untuk fitur Wireshark yaitu multi-platform, bisa dipakai untuk beberapa basis sistem operasi Linux, Mac, Windows serta Linux dan Unix. Nah, selanjutnya yaitu bisa melakukan capture paket data jaringan secara real time. Selanjutnya yaitu bisa menampilkan informasi protokol jaringan dari paket data secara komplit. Paket data bisa disimpan menjadi file serta nantinya bisa dibuka kembali untuk analisa lebih lanjut. Oke, itu adalah beberapa fitur dari aplikasi Wireshark. Untuk lebih lanjutnya, mari kita praktekkan saja. Nah, yang pertama, kita akan membuka atau menginstall terlebih dahulu aplikasi Wireshark. Oke, kita buka dulu aplikasi Wireshark. Nah, kita install. Selanjutnya yaitu kita pilih yes. Nah, di sini kita pilih next to continue. Setelah itu kita pilih not. Nah, selanjutnya yaitu kita akan pilih opsi next. Di sini ada beberapa fitur, pilihan create shortcut atau enggak, terserah teman-teman semua. Setelah itu kita pilih next. Oke, selanjutnya yaitu kita klik install ini jika kalian belum menginstal USB backup. Nah, kalau kalian udah install, nggak usah di checklist. Oke, lanjutnya install. Kita tunggu sampai proses selesai.
Untuk prosesnya sendiri memang sedikit agak lama, tapi kita tungguin sampai prosesnya selesai terlebih dahulu. Oke? Oke, kalau sudah muncul license agreement, nah selanjutnya yaitu kita klik agree untuk melanjutkannya, karena ada keterangannya bahwa if you accept the terms of the agreement, click agree to continue. You must accept the agreement to install npcap ini. Oke, kita klik agree. I agree. Nah, untuk pemilihan installation option, kita akan memilih install npcap in WinPCAP API compatible mode. Kita pilih ini, lalu kita klik install. Tunggu sampai proses selesai. Oke. Setelah itu ketika dia ada keterangan completed, berarti udah selesai, tinggal kita klik next. Oke. Di sini ada keterangan click finish to close this wizard. Oke, kita klik finish. Nah, sini ada keterangan, lalu kita klik oke aja.
Kita tunggu sampai prosesnya itu selesai. Setelah itu, ketika prosesnya completed, kita klik next. Selanjutnya yaitu kita pakai ini ya. Kita pilih I want to manually reboot later. Oke, setelah itu kita klik finish. Oke, selanjutnya langsung aja kita buka aplikasi workshopnya yang tadi kita install. Kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika kita masuk ke aplikasi Wireshark. Tapi ini masih dalam proses ya, teman-teman. Nah, ini dia tampilannya. Di sini ada beberapa fitur. Oke, di sini kita bisa lihat di sini ada beberapa ini ya, jaringan. Jadi di sini mereka sedang memproses. Nah, kita bisa lihat nih datanya atau skema dari proses tersebut. Di sini ada beberapa fitur ya, atau menu di sini. Di sini juga ada beberapa option. Kalau kita di sini ada beberapa tampilannya. Oke, selanjutnya, di sini saya akan menggunakan wireless network connection. Itu kita langsung saja dengan double klik wireless network connection tersebut. Oke, di sini sedang melakukan proses. Kita tunggu. Nah, proses ini itu ada 3 bagian. Nah, untuk bagian pertama ini itu berfungsinya untuk menganalisa data-data yang terdeteksi. Selanjutnya yang untuk frame kedua ini itu fungsinya memberikan informasi lebih detail lagi mengenai informasi yang ada di bagian pertama atau yang paling atas ini. Nah, untuk bagian kedua ini contohnya kita pilih. Nah, di sini dia akan memberikan informasi lebih detail lagi mengenai informasi yang tadi kita klik atau bagian yang di atas tadi. Nah, di sini memberikan informasi lebih lengkap lagi. Nah, untuk yang terakhir atau bagian ketiga ini adalah memberikan informasi lebih lengkap lagi dari bagian kedua yang bagian pertama kita pilih. Jadi ketika kita memilih bagian yang pertama, nah di kedua ini akan memberikan informasi tentang detailnya. Nah, untuk bagian ketiga ini informasi yang lebih sangat detail dari yang kedua ini dan yang dari yang pertama ini. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita praktekkan. Di sini saya akan membuka situs bebas. Contohnya kita akan membuka situs mengenai pendidikan. Oke, jadi maksud saya situsnya itu bebas, terserah teman-teman mau mengakses situs apa gitu. Nah, di sini saya akan membuka untuk contohnya yaitu sama satu laginya saya akan masuk ke
sebelumnya saya sudah login dari situs kedua ini. Kita login dan ini sudah login. Selanjutnya yaitu kita kembali lagi ke proses Wireshark ini. Kita melakukan praktek ini. Oke, kita tunggu sampai prosesnya itu kita terdeteksi situs-situs yang kita buka tadi. Intinya kita nunggu prosesnya itu sampai nggak lama, beberapa saat kemudian baru kita ke tahap selanjutnya. Oke, kalau dirasa cukup waktunya kita klik ini. Kalau dirasa cukup untuk pendeteksian situs yang kita buka tadi, nah langsung aja untuk teman-teman semua kita klik fitur yang warna merah ini. Setelah itu kita akan menggunakan ini, apply a display filter. Di sini kita akan mengetikkan itu HTTP. Kita enter. Nah, ini menampilkan yang jenis protokolnya yaitu berjenis HTTP. Kita bisa lihat di sini ke bawah, memang sangat banyak. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk infonya itu kita nyari yang jenisnya POST. Nah, kenapa POST? Karena POST merupakan inputan dari user. Nah, untuk POST sendiri kita akan mencari POST yang terdapat tulisan login. Kita cari dengan teliti sampai kita mendapatkannya. Kita cari ini dia. Nah, setelah itu kita tinggal klik saja postnya. Kita akan melihat di sini ada HTML from URL encoded application dan seterusnya. Nah, setelah itu untuk melihat hasilnya kita akan mengklik bagian ini. Nah, di situ kita akan mendapatkan atau bisa melihat username sama password yang kita masukkan dalam situs tadi yang kita buka. Oke, jadi kita udah bisa lihat nih username sama passwordnya. Jadi itu adalah fungsi dari aplikasi Wireshark untuk menganalisa sebuah jaringan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya penjelasannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan lain sebagainya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, saya Ines Soleka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.